softly spoken with no strings tied. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Maaf sebelumnya, saya mengganggu waktu Ibu ya, Bu. Kami izin memperkenalkan diri ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Endah Wahyuningsih. Kami dari Universitas Bamada Slawe. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Sunastri. Umur berapa, Bu? Umur nanti September yang akan datang ini berarti 67. Baik. Tujuan kami di sini untuk melakukan observasi asuhan keperawatan. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Baik, Bu, kalau bersedia kami minta waktunya 30 menit. Baik, Bu, nanti akan dilanjut dengan teman saya. Ya, permisi Bu, perkenalkan nama saya Sena Joko Bungkas dari Universitas Bamada Slawe. Di sini saya akan melakukan pengajian data biografis pada Ibu ya, Bu. Mengenai pertama, sebelumnya ini dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Sunastri. Ibu Sulastri. Iya. Kalau boleh tahu tempat tanggal lahirnya di mana Ibu? Saya Ya. di Gunung Kidul 16 September 55. Betul. Gunung Kidul, Jogja 16 September 55. 16. September 1955. 16. 1955. 19. Kalau 15 berarti sudah berapa ratus tahun. Ya, selanjutnya pendidikan terakhirnya Ibu. Pendidikan terakhirnya Ibu apa Ibu? Pendidikan terakhir Iya. D2. D2. Iya. Kalau dulu D2 ya Bu, D2, D1. Oh iya. S1-nya jarang ya. Jarang. Kalau boleh tahu golongan darah Ibu apa? Oh, Oh. Agama tentu Islam ini. insya Allah Islam pasti Mas. Status perkawinan Bu. Perkawinan maksudnya apa? Saya suami sudah meninggal 20 Mei 2002 itu udah meninggal suami, berarti udah kurang lebih 20 tahun suami meninggal. Jadi mengangkat sendiri anak, alhamdulillah udah selesai semuanya. Alhamdulillah. Tenang ya, Pak. Alamat rumah Di ini sini. iya, di sini. Jalan Debut 0408 Jalan Debut RT 04 RW 08, nomor rumah 37, Jati Barang Kidul, Brebes. RT 04 RW 08, nomor rumahnya 37. RT 8 RT 04 RW 08, nomor 37, Jati Barang, Brebes. nomor teleponnya Ibu ada nggak Bu? Ada. Boleh disebut. Ingat nggak ya Mas? Ya 81 08 1 802 802 788 7 386 88 3 86. 86.
orang yang paling dekat dihubungi, contohnya di sini keluarga siapa? Maksudnya Di keluarga ibu yang paling dekat sama ibu, anak saya. Iya. Anak saya jadi satu rumah sih. yang anak ibu berapa? Anak ibu juga yang satunya di sini, dan nomor 2-nya di Bangka, nomor 3-nya di Boyolali, Solo. Kalau yang di sini namanya siapa? Arif Fatun Rahmah. Perempuan ya Bu? Iya, perempuan. Selanjutnya riwayat keluarga. Saya akan menanyakan riwayat keluarga pada pasangan ibu. Jadi maaf, suami ibu sudah meninggal ya, Bu? Mm-mm. Selanjutnya anak-anak yang di sini namanya tadi Arif Fatun Rahman. Arif Fatun Rahmah itu anaknya. Nama suami? Enggak anak. Oh enggak, oh anak. Arif Fatun Rahmah. Pak Ibu, pertanyaannya sudah selesai. Oh, iya. Nanti pertanyaan selanjutnya akan dilanjutnya sama teman saya. Iya. Nah, Ibu sebelumnya perkenalan lagi ya Bu. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nawahiningsih. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, riwayat pekerjaan. Maaf sebelumnya, kegiatan Ibu di rumah itu apa? Atau ada pekerjaan, bantuin cucu atau jualan atau gimana? Ya Mbak, alhamdulillah ibu itu tadinya kan PNS. Mengajar di SD Jagit 3 ini. Itu saya ke ibu itu purna itu tanggal 1 Oktober tahun 15 ya, sampai sekarang ya sudah lama, udah 6 tahun alhamdulillah ya Mbak ya, karena ibu lahirnya itu tahun 55 ya, jadinya pensiun kemarin berarti sekarang sudah hampir 7 tahun ya. Di rumah apa ya Mbak, fokusnya anak saya punya anak, tapi anak saya tidak membebani saya untuk membantu cucu, enggak pakai nyuci atau dulu pada waktu masih kecil ini enggak. Jadi ibu itu santai, pokoknya ibu fokusnya itu ibadah. Tapi ya umamanya membantu di rumah tuh ya biasa, membantu nyuci ya punya cucu, tapi bukan disuruh oleh anak saya, kemarin saya sendiri ya gitu. Selanjutnya riwayat lingkungan hidup. Lingkungan itu bersih ya? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya riwayat rekreasi. Ibu pernah pergi kemana atau liburan kemana sama anak ibu atau cucu? Iya, betul. Kalau liburan saya pulang mudik Mbak. Oh, Karena saya kan rumahnya di Jogja. asli Jogja. Gunung Kidul itu ini rencana tadinya kan Jumat ini kemarin. Berarti saat ini kalau saya udah pulang udah di Jogja. Tapi kan mencari informasi di sana ya. Makanya di sana itu baru banyak yang flu, pilek, batuk dan demam juga. Dipertimbangkan gitu. Lalu anak saya teman kuliah dulu di Jogja tanya, di sini bagaimana situasinya? Sekarang level Mbak 4 Mbak gitu. Jadinya ditunda. Iya. Nah kemarin pada waktu akhir November ya pulang ke sana karena ibu saya masih. Oh masih? Iya masih, alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah iya. Iya. Ya pun Bu, udah selesai ya Bu. Nanti akan dilanjut lagi pernyataan saya. Ibu, perkenalkan saya Prayudin Mulyas dari Universitas Bhamadaslawi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kesehatan Ibu. Yang pertama, ketika Ibu sakit, apakah ada gejala atau tetap
tetangga yang menyemangati ibu atau menjenguk ibu? Pasti ada ya Bu? Banyak. Berarti banyak yang peduli sama ibu. Alhamdulillah, karena juga mungkin menanamnya seperti itu sih ya. Iya. Ya jadi lingkungan sini udah kalau nggak berangkat, contoh ya Mbak, nggak berangkat kuliah subuh aja nanti aku Budi nanti ditengok kenapa kok nggak kuliah subuh gitu. Dicariin gitu ya Bu? Iya dicariin. Alhamdulillah. Terus selanjutnya di sini kan pasti di desa-desa banyak pengajian ya Bu, pengajian-pengajian gitu. Apakah ibu sering mengikuti pengajian-pengajian tersebut? Iya, Sering ya Bu ya? sering. Terus kalau semisal sholat, ibu sholatnya di mana? Sholatnya di apa ya, di musolahnya? musolahnya Musola ya, Bu? berjamaah. Berarti nggak Isya dan subuh, tapi kalau ini apa ya tidur sama asar di rumah. di rumah. Terus yang selanjutnya saya akan menanyakan mengenai penyakit yang ibu pernah alami. Apakah dulu ibu pernah mengalami penyakit kayak misal diabetes atau liver atau yang lain-lain? Diabetes akhirnya nggak hanya dulu itu liver dan Dulu, liver. berarti dulu pernah liver ya Bu? Iya betul. Tahun 80-an. Tahun 80. Iya. Terus tapi sekarang masih kambuh apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dulu terapinya sampai tuntas sih Mbak di rumah sakit sini dulu. Selawi ya sampai 16 hari. Terus dulu kalau semisal penyakitnya kambuh, apa yang ibu lakukan? Alhamdulillah nggak pernah kambuh. Nggak pernah. Iya. Untuk pertanyaannya sudah cukup, nanti akan dilanjutkan sama teman saya Bu. Oh iya iya Bu. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Neni Pratiwi, biasa dipanggil Mbak Neni. Saya dari Universitas Komodo Slawi. Tujuan saya di sini akan pemeriksaan fisik pada ibu. Apakah ibu bersedia? Insya Allah. Terima kasih ya Bu atas waktunya ya Bu. Yang pertama saya akan memeriksa bagian kepala ibu, boleh Bu? Boleh. Permisi ya Bu. Iya. Saya buka cepetnya dulu. Kulit kepalanya bersih, rambutnya hitam sama beruban ya Bu. Iya. Banyak ubannya Mbak. Hampir 70. Apa ya Bu? Faktor usia. Iya betul. Bisa dibuka kerudungnya Bu. Permisi ya Bu. Enggak Bu, setengah aja. Sempet ya Bu, mau Iya. lihat ini telinganya. Oh iya. Bersih ya Bu, telinganya ya Bu, nggak ada kotoran, nggak ada pendarahan ya Bu. Insya Allah. Ibu ini pakai kacamata plus Bu. Bukan. Kacamata apa? Buat apa ya netral ini. Netral aja. Tapi buat lihat ibu masih normal. Insya Allah masih. Iya. Ini maaf ya Mbak, ini kacamata terapi. Iya. Ini khusus dari apa ini? Apa ya Mbak? Iya. Dari WHO Mbak, ini pesen khusus. Karena ada katarak, ya, jadinya terapinya pakainya ini. Medis ini, kacamata medis khusus. Bersih Bu, mau lihat ibunya. Bersih ya Bu, nggak ada pendarahan, nggak ada kotoran juga. Insya Allah. Buka mulutnya Bu, lebih lebar lagi. Lidahnya di, nah ya, giginya dilihatin Bu. Giginya masih utuh kan? Iya masih utuh ya Bu. Kalau gigi ini kalau putih itu putih tulang, jadi nggak bisa bersih. Ke dokter pun seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini itu merasakan sakit gigi itu maaf ya belum pernah apa growong atau keropos gitu. Nggak ada yang lubang, nggak ada yang ini. Ini masih utuh ya Bu berarti ya. Alhamdulillah. Kalau adik saya malah sudah keropos semuanya adik-adik. Kalau buat jalan sih Bu masih bisa kakinya. Masih sehat Keluhan ya Bu. sakit. Nggak ada keluhan. Alhamdulillah nggak ada Mbak. Kemarin dari Darussalam ke sini ngaji pulangnya jalan kaki. Masih sehat ya Bu. Insya Allah. Sekarang di tensi dulu ya Bu. Boleh ya. Biasanya masalahnya ini tensi tinggi.
Pusing ah? Iya, ini sekarang baru pusing ini. Mungkin karena tadi malam ini siapa ya, tidurnya kurang. Biasanya kalau kurang tidur terus kakinya pusing. Ini deh Bu, Iya. cek sendiri dulu. Nggak apa-apa Bu, masukin Bu. Ya. Maaf ya Mbak, keringetan. Nggak apa-apa. Insya Allah. Oke, tapi biasanya kalau pusing hanya terus nanti saya minum herbal itu normal kembali. Iya. Nyasar itu. Tensinya 190/60 gitu. Oh, berarti itu. Tapi masih tinggi juga. Iya masih juga. Ini masih pusing Mbak. Suhunya 36,1 gitu. Oh, iya. Berarti normal. Normal sih. Alhamdulillah. Kalau ini mah tensi masih tinggi. Betul Mbak, iya. Iya, Bu. Kalau dulu ibu merasakan sisinya. Pusing. Pusing kepalanya. Sekarang pemeriksaan dada ya Bu. Permisi Ibu. Iya, Mbak. Masih normal ya Bu, dadanya hasilnya normal. Sekarang bagian perut bisa ya Bu. Perutnya juga normal, nggak ada keluhan ya Bu. Insya Allah nggak ada Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi baru baru siang jadi kosong. Ya Mbak. Ya udah Bu, cukup sekian pemeriksaan fisik dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya Bu. Iya, Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Alifia Fikratik. Saya mahasiswa dari Universitas Belamas Muhammad Islami. Di sini saya akan melanjutkan ya Bu ya. Yang pertama, pengkajian indeks SCAD. Apakah Ibu makan dan minum dilakukan secara mandiri Bu? Iya. Apakah Ibu bisa beraktivitas sesuai keinginan Ibu secara mandiri? Alhamdulillah. Sampai saat ini. Jika Ibu ingin berpindah dari tempat tidur ke tempat yang lain, apakah dibantu atau mandiri Bu? Enggak. Alhamdulillah sendiri. Iya, Bu. Apakah Ibu ketika ingin ke toilet dilakukan secara mandiri? Iya, betul. Untuk gosok gigi, gosok badan, dan mengambil air, apakah Ibu mandiri Bu? Iya. Apakah Ibu bisa berpakaian secara mandiri juga Bu? Alhamdulillah. Ibu kalau ingin buang air kecil, apakah mandiri langsung ke kamar mandi atau Ibu dibantu dengan alat? Langsung ke kamar mandi. Selanjutnya pengkajian SPMSG ya Bu. Tanggal berapa hari ini Bu? Sekarang hari Rabu, Tanggal tanggal 16 Maret 2022. Masih ingat nggak? Alhamdulillah. Apa nama tempat ini Bu? Maksudnya Tempat ini, di ruang ini namanya tempat apa? tempat ruang tamu. Iya. Bisakah Ibu menyebutkan nomor telepon Ibu? Insya Allah 081 862 788 385. Usia Ibu sekarang berapa Bu?
Nanti September 67. Kapan ibu lahir? Tanggal 16 September tahun 1955. Presiden Indonesia sekarang siapa bu? Pak Jokowi. Siapa presiden sebelumnya bu? Sebelumnya SBY. Iya betul. Ki ceritane bocah TK arep mlebu ning SD. Nama ibu dari ibu-ibu siapa? Ibu saya, ibu kami Jem. Kami jam. Sekarang Sekarang berhitung ya bu ya. 20 kurangi 3 berapa bu? 11, 17. 17 kurangi 3, 14, 14 kurangi 3. 11. Baik. Sekarang pengkajian MMSE ya bu ya. Ingatan. Ini tahun berapa bu? 2020. Musim apa bu sekarang? Sekarang musim kemarau. Kemarau. Tanggalnya tadi berapa ya bu? 16. 16. Harinya? Harinya Rabu. Bulannya? Bulannya Maret. Kita ini berada di negara bagian apa bu? Bagian timur. Timur. Wilayahnya? Kok timur sih? Barat. Barat Apa apa bu? timur? Timur ini mbak. Lupa. Oke, satu ke ibu. Nggak apa-apa bu, lanjut Ya, aja. terus Wilayahnya bu? maksudnya wilayah Indonesia, Iya, wilayah Jawa. Jawa Tengah. Jawanya Jawa Tengah ya. Kotanya bu? Kotanya Brebes. Brebes. Di sini rumah sakit terdekat rumah sakit apa bu? Rumah sakit ini apa ya di sini ya mbak, ini namanya ya, ini Janegara itu namanya apa? Nggak tahu. Enggak tahu. Harapan sehat. Apa sih kan? Itu rumah sakit termasuk. Di rumah sakit. Ada lagi yang jadi barang bakti asih. Bakti asih. Bakti asih. Sekarang lo. Ini lantai berapa bu rumahnya bu? Lantai 1. Lantai 1. Baik bu, di sekitar ruang ini ada benda apa saja bu? Bisa disebutkan? Benda mati. Ya. Ibu. Ada buku, ada rak, ada kipas angin, ada meja, 3 ada aja ya bu. ya. Tadi ulangi bu 3 bu. kipas angin, Angin. rak buku, Buku. sama meja. Meja. Sekarang hitung mundur ya bu. Jadi ibu tuh menghitung mundur dari 25 ke 20. Bisa bu? 25, 24, 23, 22, 21, 20, 20 sampai 15. 15, 20, 19, 18, 19, 16, 15, 15 sampai 10. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10 sampai 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5 sampai 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, jangan cari bocah kelas 1. Baik ibu, sekarang ibu bisa mengulangi untuk menyebutkan benda tadi yang disebutkan itu. Apa saja? Kipas angin, rak buku, sama meja. Urut ya bu? Iya. Benar. Ibu ini benda apa bu? Pulpen? Bisa sebutkan mereknya? Baca. Enggak bisa, Nggak bisa? Iya. Oke. karena enggak pakai kacamata sih. Kacamata baca ibu. Sejak dulu mbak saya udah plus dari mengajar. Sekarang ibu mengulangi kata-kata yang saya berikan ya bu. Tak ada jika dan atau tetapi. Tak ada jika atau akan tetapi. Oke. Dengan stop. Ya. Ibu sekarang mengikuti perintah saya Bu ya. Iya. Ambil kertas di tangan kanan Anda. Lipat menjadi 2. Dan taruh di lantai. Ya. Sekarang ibu bisa tutup mata ibu bu. Ya, buka bu. Sekarang ibu tulis satu kalimat di kertas ini bu. Satu kalimat Ya, Satu kali. bebas. bebas. Terserah ibu. Tapi tulisannya nanti macam gimana? Nggak apa-apa bu. Ya enggak kelihatan.
Hari ini double Mbak. Bisa diulangi Bu kata-katanya? Boleh, saya hari ini bahagia. Baik. Ibu sekarang bisa menyalin gambar ini Bu, yang saya buat. Ya, bencong Mbak. Enggak apa-apa. Baik Bu. Betul ya Bu ya? Baik Bu, pengajian saya sudah selesai ya Bu ya? Iya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Selamat siang Ibu. siang ya. Perkenalkan, nama saya Ani dari Susantropila dari Universitas Bambang Sari. Di sini saya akan menanyakan tentang depresi Bu. Yang pertama tentang kesedihan. Bagaimana sih Bu perasaannya hari ini? Apakah senang? Apakah sedih atau bagaimana Bu? Hari ini Ibu nggak sedih, santai Mbak. Karena apa? Tadi Ibu jam 8 udah sholat Mbak. Alhamdulillah. Setengah 9 Ibu sudah seperti ini. Karena apa? Udah janjian? Iya, udah janjian karena jam 9. Kalau Ibu jam 9, sebelum jam 9 sudah siap. Makanya tadi saya, Mbak Ati jadi enggak, ini udah lebih dari jam 9. Maaf ya Mbak Ati ya. Ini untuk ini aja, untuk kedepannya lagi. Enggak sedih saya, senang Mbak hari ini, gembira karena bertemu sama calon-calon perawat. Amin. Itu akan nanti lancar ya Mbak ya, nggak ada masalah, nggak ada rintangan. Untuk yang kedua tentang pesimisme, apakah Ibu pandangan ke depan Ibu setelah melihat anak-anaknya sudah menikah semua ya? Sudah. Maksud saya, jika anak belum menikah kan Ibu punya pandangan untuk keinginan untuk anaknya ke depan. Nah, mungkin keinginan Ibu setelah anaknya sudah menikah ada lagi kan? Pandangan ke depan Ibu untuk Ibu sendiri gimana? Ada. Berarti ini untuk anak? Untuk Ibu aja. Oh, untuk ibu. Iya. Saya bagaimana ya Mbak? Saya untuk menyikapi Ibu itu, yang penting itu pokoknya Ibu itu kedepannya sehat. Karena apa? Untuk ibadah dengan untuk mengasuh anak cucu tetap dalam pemantauan orang tua. Selanjutnya rasa kegagalan. Punten ya Bu, apakah selama hidup Ibu merasa gagal menjadi seorang ibu buat anak dan seorang istri buat suami? Suami sudah menikah? Iya sudah. Ya, dia buat anak-anak ini. Ya, dulu pada waktu suami Ibu meninggal itu anak saya di Jogja semuanya Mbak. Oh, Ya, di UI, di IAIN sama di Kerapnya Ali Maksum. Dan saya berpikir seperti ini, ya Allah, suami saya udah nggak ada. Saya nanti ke depannya bisa nggak lah saya untuk membimbing anak saya. Karena di Jogja semuanya kan membutuhkan biaya Mbak. Tapi saya begini, ada teman Bu, Allah itu kaya Bu, harus semangat. Itu Mbak, saya semangat. Nggak ada masalah. ada masalah ya. Iya, insya Allah. Untuk ketidakpuasan, apakah Ibu bersyukur atas nikmat sehari-hari yang telah Allah berikan untuk di kehidupan Ibu, atau Ibu merasa malah tidak puas untuk nikmat yang telah Allah berikan? Alhamdulillah ya Allah. Syukur Saya Ibu. bersyukur sekali ya Allah. Saya bersyukur Mbak ya Mbak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya nikmati. Tentang rasa bersalah, Ibu sering merasa punya rasa bersalah nggak sih Bu? Ke tetangga Ibu atau orang rumah? Kalau iya alasannya apa? Ya bagaimana ya Mbak? Kalau namanya kan manusia juga, umpamanya terutama di lingkungan keluarga anak saya di rumah, barangkali saya sok umpamanya kecewa atau bagaimana, ya saya sok merasakan bersalah juga. Ya berarti saya kok belum bisa untuk mendidik anak saya ya ke depannya, saya gitu enggak, pasti itu ada. Dengan tetangga alhamdulillah tidak ada masalah, nyaman saya. Untuk poinnya tidak menyukai diri sendiri, apakah Ibu senang dengan diri Ibu sendiri? Alhamdulillah sih syukur ya. Alhamdulillah Mbak. Selanjutnya, apakah Ibu punya pikiran untuk membahayakan diri sendiri? Kayak misalnya Ibu sendiri karena di rumah sendirian, kayak misalnya lagi kesepian. Iya ya Bu? Enggak Mbak. Iya, ya? Jauh banget ya Bu. Sekali.
tentang menarik diri. Apakah selama ini ibu suka main ke tetangga sebelah atau main? Saya nggak senang. Nggak suka. Iya, Tapi nggak di suka. rumah toh Di rumah. sama anak ya. Ya anak kan sekolah semuanya. Ibu pokoknya mencari kegiatan di rumah nggak yang positif aja. Oh iya. Kalau nenangga saya sejak dulu nggak pernah, apalagi sekarang ibu sudah tua ya. Kalau nenangga itu nanti akhirnya maaf ya mbak, kan Iya, Iya, gosip. tanya sama mamanya Mbak Atik, saya nggak pernah kalau kesini tuh ada keperluan Mbak Nok mau ngaji nggak, kalau nggak saya telepon, kalau nggak ya WA, tapi kalau duduk Cerita enggak ya? duduk di depan kalau berjemur. Iya. Iya. Untuk poin keraguan-raguan, apakah saat ibu mempunyai masalah baik di rumah atau sama anak bahkan sama tetangga, ibu bisa mengambil keputusan sendiri atau gimana? Biasanya saya pertimbangkan sendiri mbak, saya putuskan sendiri karena kalau minta bantu dengan orang ya itu kalau positif jawabannya, kalau tidak kan malah menambah keruh. Iya. Iya. Berarti mas percaya diri ya Bu? Iya masih insya Allah mbak, saya masih. Keputusan bisa diambil sendiri ya. Iya. Untuk perubahan gambar diri, mohon maaf ya Ibu. Mm-mm. Kali ini saya menanyakan tentang gambaran diri. Gimana dapat diartikan bagaimana Ibu melihat dirinya Ibu sendiri? Bagaimana sih Bu menilai diri sendiri? Apakah Ibu udah nggak suka sama diri sendiri karena bertambah usia kan? Kalau perempuan suka insecure, iya kan? Masa nggak percaya Iya, pada diri? fisiknya. Apakah Ibu suka merasakan hal itu? Enggak mbak. Enggak. Pokoknya Masih saya disyukuri syukuri, ya? iya. Disyukuri, banyak istighfar dan ikhlas. Iya. Kan sudah pernah muda dulu. Iya, iya. Iya ya mbak. Iya. Jadi saya nggak merasa yang negatif kan, saya yang positif aja. Iya. Untuk kesulitan kerja, Ibu dulu guru? Iya. Iya. Kalau sekarang berarti udah pensiun ya Bu? Sudah. PNS? Iya. Jadi selama Ibu udah nggak jadi guru, Ibu di rumah ngapain aja? Apa? Kalau kan dulu guru, Mm-mm. selama udah nggak jadi guru di rumah ngapain? Kegiatannya? Kegiatan kayak ibu rumah tangga seperti Iya. Ya membantu anak yang Ah. saya mampu. Tapi kan kalau masalah cucu itu tanggung jawab anak saya ya, pada waktu masih kecil ya itu ada yang membantu. Jadi saya nggak boleh untuk umpamanya nyuci istilahnya yang kotor-kotor nggak boleh. Alhamdulillah nggak disyukur saja. Selanjutnya, Ibu cepet capek nggak saat sedang melakukan pekerjaan rumah? Sekarang Iya. iya pasti. Ini pun sepuh ya Bu. Makanya yang dikerjakan ibu itu yang mau aja, ya tidak mau yang Aja. iya nggak dilakukan lah mbak, karena usia juga. Pun sepuh. Iya. Untuk nafsu makan Ibu terganggu nggak? Alhamdulillah mbak, Masih itu ya? masih Tiga kali normal. sehari? Iya. Banyak makannya banyak? Ya nggak banyak mbak, mengukur kekuatan aja. Tidak boleh Masih terlalu kenyang batas kan normal. kalau Berarti 3 makan. kali sehari? Ya Pagi, kalau siang, pagi malam. ya sarapan, siang juga makan. Tapi kalau sore, kalau ibu itu niat mau makan jam 5 harus makan. Tapi kalau tidak ya sudah. Tapi kalau udah makan jam 5 malamnya nggak makan lagi? Iya enggak. Enggak. Tapi jarang mbak, makan jam 5 itu jarang. Berarti kalau pengen aja? Kalau pengen aja itu jam 5 harus sudah makan. Jadi setelah maghrib itu sudah nggak makan nasi, terutama nasi. Tapi nyemil? Ya ngemil ya juga ya seperlunya aja. Kalau kepengen ada jagung ambil kletik-kletik gitu. Sekarang untuk skala depresinya ya Bu, apakah pada dasarnya Ibu puas dengan kehidupan Ibu sekarang? Maksudnya? Terus kayak apa ya, menikmati hidupnya sekarang lah Bu? Iya pasti mbak. Pasti ya. Semuanya kan Allah. Kita berusaha berdoa serahkan kepada Allah lah mbak. Selanjutnya, sudahkah Ibu mengeluarkan aktivitas dan minat Ibu? Bisa Ibu contohkan aktivitas apa yang sangat diminati Ibu dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang? Ya. Ibu fokusnya sekarang ngaji mbak. Ngaji. Ibadah ini. Kayak- Kalau kayak pagi, misalnya- iya kalau pagi itu di masjid itu ya sebelah itu kuliah subuh. Kalau hari Senin itu di Ustadz Soleh. Rutinan apa gimana? Apa? Rutinan. Iya rutin setiap hari Senin, iya. Kalau di masjid itu setiap hari, hanya hari Jumat itu libur. Dan juga ada itu jamiahan, tapi sementara ini jamiahnya libur. Jamiahnya 1 minggu sekali. Iya, karena maaf ya ini baru situasinya tidak nyaman, belum nyaman jadinya. Sementara kemarin diliburkan. Apakah Ibu merasa hidup Ibu itu kosong, sepi, kesepian gitu? Enggak. Enggak. Penuh terus.
nggak pernah sepi. Terus penting ngelamun kan, akhirnya stres ya mbak ya. Jangan sampai ibu, jangan sampai istighfar aja yang banyak Pak. Apakah ibu sering bosan? Apa? Bosan? Bosan? Oh, enggak bosan. Menikmati masa Dinikmati mbak. Ibu mempunyai semangat yang baik setiap waktu ya Bu? Iya, insya Kayak Allah. beribadah gitu ya? Iya betul. Ini lagi kemarin tadi mendapat WA dari teman pensiunan ya. Biasanya kalau itu 1 bulan itu refreshing. Kemarin ke pantai ini Komodo. bulan Komodo. Kemarin. Ya lah ini nanti kemarin mau mintanya di mana di Tresas, makanya saya makmum saja. Ikut ya Bu. Ini mau ke sana ke daerah selatan, ke daerah dunia ini. Nah, selanjutnya, apakah ibu takut sesuatu akan terjadi pada ibu? Itu saya serahkan kepada Allah aja, Mbak. Jadi nggak membayangkan yang aneh-aneh, pokoknya yang penting sehat. Nah, ibu merasa bahagia di setiap waktu ya Bu? Alhamdulillah bahagia sekali. Apakah ibu lebih suka tinggal di rumah pada malam hari daripada pergi dan melakukan sesuatu yang baru? Jelas di rumah. Mbak. Apakah ibu merasa bahwa ibu mempunyai lebih banyak masalah dengan ingatan ibu daripada yang lain? Masalah ingatan saya kira sementara ini ya bagaimana ya normal-normal saja Mbak. Normal ya, berarti ya. Apakah ibu berpikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini? Iya. Apakah ibu pernah merasa kayak saya sangat tidak berguna untuk kayak keadaan sekarang ini? Enggak. Iya. Berenergi. Lanjut. Apakah ibu merasa penuh berenergi ya Bu? Iya. Iya. Diusahakan Mbak. Tapi nek lambang-lambang ibu kayak kaki nggak sakit tuh ya? Tapi enggak. Enggak. Enggak ya. Enggak. Apakah ibu berpikir bahwa situasi ibu tidak ada harapan? Iya. Enggak. Ya, Enggak. berarti itu apa ya Mbak itu ya artinya? Situasi ibu Iya. tidak ada harapan. Ya ada harapan. Ada. Iya. Harapannya pokoknya sehat Mbak. Iya. Apakah ibu pernah berpikir bahwa banyak orang yang lebih baik dari ibu? Itu untuk anak saya nggak tahu. Baik dan tidaknya itu tergantung ya Mbak, relatif ya. Selanjutnya, pemeriksaan Apgar keluarga. Untuk poinnya adaptasi, apakah ibu puas bahwa ibu dapat kembali pada keluarga untuk membantu pada waktu sesuatu yang menyusahkan? Bantuan materi. Puas ya? Iya. Untuk yang hubungan, apakah ibu puas dengan cara keluarga kayak misal membicarakan sesuatu dengan baik? Iya. Kayak misal ada masalah terus dirembuk bareng ya? Iya, pokoknya yang positif Mbak. Iya. Iya. Untuk pertumbuhan, apakah ibu puas bahwa keluarga menerima dan mendukung keinginan ibu melakukan yang misal tadi ibu suka ngaji di Oh iya. gitu kan? Alhamdulillah mendukung sekali. Untuk afeksi, apakah ibu puas dengan cara keluarga mengekspresikan afek dan berespon terhadap emosi-emosi ibu? Kayak misal ibu lagi marah, terus dia anaknya suka ngadeng-ngadengnya gitu. Iya. Mas ya. Ya anak juga menyadari kalau ibu udah tua mamanya Iya. sekali-kali ada emosi, tapi saya maaf ya Mbak, saya belum pernah saya menunjukkan saya itu marah sama anak saya usahakan. Iya, karena namanya orang tua kan menjadi panutan anak cucu. Cerminan ya Bu. Kalau mamanya ibu so emosi nanti kan bisa terjadi anak saya juga ikut-ikutan seperti apa ini. Jadi saya kalau ada apa-apa itu diem Mbak. Tapi kalau ibu sudah diem, anak saya udah paham. Oh ibu berarti aku ngeliat oh iki aku ora cocok. Jadi gak pernah saya ingat sungguh Mbak. Ya, saya ingatlah itu pokoknya jangan sampai saya marah di depan anak. Untuk pemecahan, apakah ibu puas dengan cara tetangga
keluarga atau anak ibu menyediakan waktu bersama ibu? Iya, Senang ada. ya, Bu? Kayak misalnya lagi liburan gitu, senang ya? Sekian pertanyaan dari saya, nanti dilanjutkan sama Mbak Atik. Oh iya. Baik Bu, pengkajian dan pemeriksaan fisik sudah selesai ya Bu. Iya. Kami cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Kami semua senang bertemu dengan Ibu. Kami permisi dulu ya Bu. Selamat siang. Selamat siang, Mbak.